selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Betari Milaska. Saya Giuseppina Mirafia. Kami dari SMA Negeri 67 Jakarta. Hari ini ingin mewawancarai salah satu kakak kerajinan. Apakah boleh? Boleh. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Mustafa. Mustafa. Ya, Oke. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Boleh. Oke, yang pertama, sejak kapan galeri ini didirikan? Kalau Bapak kita ini udah lama sih, teman dulu tuh cuman jual bahan-bahan kayunya aja, bahan-bahan aja. Oh, Nah, kalau kita buat meja, mulai buat pesanan, kerajinan pesanan orang, pesan lemari gitu-gitu tuh kita 2015-an sih. oh. Siapa pemilik galeri ini siapa? Pemiliknya orang tua saya, tapi diterusin sama saya sendiri. Ya, bapak saya sekaligus jadi owner juga lah, cuman masih di orang tua. Kira-kira jenis kerajinan dari toko ini tuh apa sih Mas? Kerajinan kita buat sih, kalau yang kita buat stoknya paling ya meja-meja, bangku untuk kafe, sekolahan, kantoran gitu. Kira-kira bahan bakunya ini kan kayu ya Mas? Iya. Kalau kayu gini tuh dari mana gitu? Ya, dari daerah mana? Dan untuk bahan yang kita gunakan sendiri itu dari macam-macam, yang ada yang bahan lokal, ada yang dari impor juga, dari luar negeri juga ada. Kalau yang lokal itu kayak pakai rati atau pakai kayu mahoni gitu, kayu jati asli. Biasa Mas ngambilnya di mana? Sama ngambilnya sih macam-macam, ada yang sampai Cikarang, ada yang Bekasi gitu, ke Cilengsi. Di Jakarta juga ada sih gitu. Kalau di luar Macam. negeri itu apa Mas? Bahannya Iya, bahannya mana? itu dari palet, biasanya itu dari luar negeri, ya kadang dari Jerman, Belanda. Keren. Apa bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan itu apa Mas? Bahan utama itu kayu jati Belanda sih, namanya orang-orang Indonesia kenalnya. Itu kayu palet sebenarnya, kayu box untuk nge-packing barang-barang mewah itu biasanya. Makanya kayunya itu juga bagus, jadi bisa dipakai gitu. Terus proses pembuatannya gimana? Proses pembuatan kerajinannya? Proses pembuatannya ya seperti proses pembuatan kerajinan yang lain, ya manual. Kita ada pekerjaannya gitu, dibantu sama alat-alat kayak kompresor, baku tembak, gergaji mesin gitu, sedotan mesin. Tadi Kalau biasanya Mas ini kan mendirikan toko. Biasanya target pasarnya itu siapa Mas? Target pasar kita yang pertama ya orang-orang sekitar pasti. Sama kita juga udah mulai ngeluasin juga ke marketplace, walaupun belum aktif banget ya, karena kita ngoperatin sendiri gitu. Iya. Iya. Tapi udah ada rencana dan udah mulai buka, dan udah ada yang order di Shopee waktu itu. Cuman karena banyak kendala ya, karena kita nggak punya admin sendiri, jadi itu kendalanya sih. Jadi masih offline aja sama pesanan dari langganan-langganan kita yang udah lama. Dari kita sebar di status WhatsApp paling sering sih itu. Dan itu banyak nomor langganan kita udah sampai ratusan. Jadi mereka juga nyebarin ke keluarga mereka, nih langganan saya yang bisa. Jadi itu target kita masih di situ aja. Jadi berarti toko online-nya itu ada di Shopee, Di Shopee, WhatsApp juga ada. ya WhatsApp, Kalau Tokopedia ada? Tokopedia ada juga, cuman nggak aktif. Kalau Tokopedia yang pernah ada order itu di Shopee sama di marketplace Facebook. Berarti banyak orang lebih pilih ke toko offline ini atau toko online Mas? Kalau orang yang mau mesen sih rata-rata mereka datang langsung ya, karena dia biar jelas ukurannya, spesifikasinya, bahannya pengen lihat langsung gitu. Dia pengen request pakai apa aja. Kadang pakai bahan yang kayak di perhotelan, perkantoran itu kan mereka finishingnya pakai HPL gitu kan. Bagaimana galeri ini berkontribusi terhadap pemberdayaan pengrajin lokal? Kontribusi kita ke pengrajin lokal ya alhamdulillah lumayan memberikan kontribusi ya Iya. kehidupan mereka. Terusnya kita dari gaji-gaji yang mereka kasih
gitu, terus perjalanan beberapa bonus. Iya. Jadi alhamdulillah kita punya total itu sampai 4 kerja sih. Cuma satu udah riset dan udah buka usaha lain gitu. Tapi dari 3 orang ini alhamdulillah kita bisa berkontribusi ke kehidupan mereka untuk walaupun dia gaji kita maksimalin lah standar para pengrajin gitu, para tukang, para pekerja kayu gini, mereka bisa hidupin keluarga mereka, bantu orang tua mereka di kampung gitu sih. Lalu apa dampak ekonomi yang dirasakan oleh komunitas sekitar akibat keberadaan galeri ini? Untuk Dampaknya keberadaan sekitar ya, Iya. ya ekonomi kayak warung-warung itu ya hidup karena kita kalau beli ya itu tukang-tukang kita beli rokok, beli minuman, beli makanan ya ke orang-orang sekitar yang berjualan lah, warung-warung yang ada, rumah makan atau warteg yang ada gitu. Terus dari pengelolaan dan infrastrukturnya itu bagaimana sih struktur organisasi dan manajemen galeri dari Koko ini sendiri? Kalau manajemen dari galeri toko kita ini ya biasa aja, nggak pakai manajemen yang gimana ya, ya diolah biasa aja, ya tinggal dipisahin modalnya, untungnya juga dipisahin gitu, nanti kita pisahin nyicil atau nabung untuk gaji karyawan, bentuk modal lagi, modal bahan gitu aja sih, nggak ada manajemen yang kayak di perkantoran gitu kan. Terus bagaimana galeri ini menjaga kualitas dan kondisi koleksi yang dipamerkannya? Ya, menjaga itu pasti kita lakukan pengecekan terus ya, lakukan pengecekan khususnya kalau ada hujan, kalau lagi hujan tuh biasanya kalau kena cipratan atau kena hujan, yang kita pajang itu atau kerajinan yang kita jual, nah itu biasanya ada muncul apa ya, ada perubahan lah sedikit, jadi kita poles lagi, ya, mengecekkan terus lah, lagi bahan-bahan atau barang-barang yang mau atau pesanan orang lah, nah itu lebih kita cek lagi nanti ukurannya, pesanan warnanya, bahannya, bentuknya gitu, nah dicek yuk, jaga ini kita kualitasnya. Selanjutnya ada tantangan utama yang dihadapi oleh galeri ini apa aja? Tantangan utamanya? Tantangan utamanya sih ya karena banyaknya saing ya. Jadi tantangannya itu kita ya harus pinter-pinter ngasih harga terbaik lah dibandingin lain, terus ngasih kelebihan kita dibanding itu. Tantangannya sih sama, tantangannya juga lawangnya kalau udah maraknya sistem online ya. Iya. Nah, jadi banyak yang orang itu udah bawa harga dari online segini. Iya. Nah, jadi kita nggak mau, ya itu tantangannya sih. Rencana mengatasi tantangan tersebut ya? Nah, rencana untuk yang kalau yang online itu ya kita mau nggak mau ya harus digitalisasi juga, harus ikut online juga mau nggak mau. Nah, terus untuk tantangan dengan persaingan oleh pasti, nah ya itu cara kita menanggulangi itu tadi, bagaimana memberikan yang terbaik, kualitas melebihi dari lawan-lawan bisnis kita dan kompetitor kita lebih baik lah, kita usahain lebih baik daripada mereka, harganya juga sama pelayanan pastinya juga kita jaga. Aja sih. Sekali lagi terima kasih ya Mas sudah mau diwawancara. Jangan lupa datang ke toko ini kalau kalian lagi mencari perabotan kayu yang bagus dan berkualitas. Ada